Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut lagi di buku tema kalian. Nah, sekarang kalian bisa buka buku temanya halaman 131. Nah, perhatikan baik-baik ya di halaman 131. Wah, ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik. Mau tahu caranya? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Percobaan energi alternatif. Nah, kamu telah melakukan percobaan untuk menghasilkan energi alternatif dari beragam buah-buahan. Apakah kamu masih ingat langkah-langkah melakukan percobaan tersebut? Nah, anak-anak, kalau kalian sudah melakukan percobaan tersebut di rumah, tentunya kalian masih ingat ya langkah-langkah yang kalian lakukan dalam percobaan tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat. Nah, tahukah kamu bahwa energi listrik juga dapat dihasilkan dari kentang? Nah, berikut cara kerjanya. Bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, beberapa buah kentang masing-masing dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Yang kedua, kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik. Kamu dapat menggunakan kabel atau kawat dari percobaan yang sebelumnya. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu minta maaf ya, mungkin agak terdengar berisik karena saat Ibu rekaman ini sedang hujan ya. Jadi mungkin agak berisik ya terdengar di video pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kalian fokus saja mendengarkan penjelasan Ibu guru ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kemudian yang ketiga, 1 buah bola lampu senter. Kemudian penjepit buaya. Yang kelima, seng dan logam atau koin kuning dan putih sebagai kutub positif dan negatifnya. Nah, itu adalah bahan-bahan yang diperlukan anak-anak. Sekarang kita akan melihat cara membuatnya. Yang pertama, tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong-potong tadi. Yang kedua, hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya dan hubungkan pada bola lampu. Nah, kemudian gambarkanlah langkah-langkah dalam melakukan percobaan sumber energi alternatif yang telah kamu buat. Nah, anak-anak, nanti kalau misalnya ya kalian sudah melakukan percobaan tersebut, kalian bisa gambar ya. Bisa gambar di rumah masing-masing ya. Percobaan yang sudah kalian buat tadi, kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Nah, ini adalah contoh gambar percobaan ya yang sudah dibuat. Nah, ini Ibu guru punya contoh gambar percobaannya. Nah, ini adalah bahan-bahan dan percobaan yang sudah dilakukan tadi. Nah, ini ya langkah yang pertama, ini yang kedua, dan yang terakhir ya yang ketiga. Nah, inilah hasil akhirnya. Nah, anak-anak perhatikan dari gambar yang pertama, kemudian lanjut gambar kedua, dan ini adalah hasil akhirnya gambar yang ketiga. Nah, nanti anak-anak kalau misalnya kalian ingin melakukan percobaan di rumah ya. Nah, tugas kalian ya, setelah kalian membuat percobaan, maka kalian gambar seperti ini ya, percobaan dari yang sudah kalian buat tadi ya. Nah, kalau kalian ingin mencoba di rumah silahkan. Nah, kemudian ceritakan kepada temanmu ya atau orang tuamu saja di rumah ya, gambar yang telah kamu buat tadi ya. Kemudian kamu juga bisa melakukan percobaan bersama dengan orang tuamu di rumah sesuai dengan langkah-langkah dan gambar yang telah kamu buat tadi. Kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas, karena energi tersebut suatu saat akan habis. Selain menghemat, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif agar kebutuhan akan energi tetap dapat terpenuhi. Diskusikan secara berpasangan mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif. Nah, nanti anak-anak bisa diskusikan dengan orang tua kalian ya. Nah, kalian bisa diskusi tentang kenapa kita perlu mengembangkan energi alternatif tersebut. Nah, ini adalah diskusi hasil
punya ibu guru. Ya, jadi di sini ya diskusinya kita perlu mengembangkan energi alternatif yang ada di bumi untuk menghemat pasokan energi utama yang mulai menipis. Nah, minyak bumi adalah sumber energi utama yang ada di bumi ini, yang pasokannya mulai menipis karena makhluk hidup di bumi sering menggunakan minyak bumi sebagai sumber energi utama. Nah, anak-anak, ini adalah kenapa kita perlu menghemat energi alternatif. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Nah, perhatikan baik-baik ya, ada pertanyaan. Apa manfaat energi alternatif bagi kehidupan? Nah, manfaatnya, energi alternatif dapat menjadi pengganti energi fosil yang saat ini menjadi sumber energi utama di bumi. Manfaat energi alternatif dinilai lebih ramah terhadap lingkungan dan mampu mencegah kerusakan lingkungan. Nah, anak-anak, di sini kita akan bersama-sama membaca sebuah cerita. Nah, ceritanya adalah tentang kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Itu ada di halaman 133 ya, di buku LKS kalian. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan, misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya energi yang berasal dari angin, air, panas, matahari, dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Nah, setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak. Nah, misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan kita. Nah, selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam. Nah, air bersih tersebut bisa kita gunakan untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit dari tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Nah, sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Nah, jadi anak-anak, ini adalah cerita tentang kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Nah, nanti anak-anak bisa praktekkan ya kewajiban dan hak kalian di lingkungan masyarakat tempat tinggal kalian. Nah, anak-anak, di sini ada pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama kita akan jawab bersama-sama. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Nah, kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya dengan cara memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Kemudian soal yang kedua, tuliskan 3 contoh sikap ramah lingkungan. Jelaskan. Yang pertama, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Nah, dengan menggunakan kendaraan berbahan gas atau listrik berarti menghemat bahan bakar minyak. Yang kedua, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Dengan membangun gedung yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber penerangan berarti menghemat energi listrik. Kemudian yang ketiga, menggunakan biogas untuk memasak. Karena dengan menggunakan biogas kita akan menghemat bahan bakar minyak. Nah, pertanyaan yang ketiga, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Jelaskan. Penggunaan energi alternatif menjadi tanggung jawab kita karena dengan menggunakan energi alternatif berarti kita menyediakan energi untuk generasi mendatang. Apabila energi digunakan terus-menerus akan habis.